And we are not happy with China. We are not happy with that whole situation because we believe it could have been stopped at the source, it could have been stopped quickly, and it wouldn't have spread all over the world, and we think that should have happened. Mungkinkah Perang Dunia Ketiga akan terjadi? Sudah hampir seluruh negara di dunia, 194 negara yang mengakui warga negaranya positif COVID-19. Secara jumlah manusia, juga sudah lebih 2 juta jiwa positif terjangkit COVID-19 dengan 168.000 meninggal dunia, versi WHO, 2 Mei 2020. Selain korban jiwa dan kepanikan, ada lagi dampak virus yang juga tak kalah dahsyatnya menghantam dunia global saat ini, yaitu dampak ekonomi yang telah meluluh lantakan ekonomi dunia. Kalau ekonomi sebagai salah satu sendi utama kehidupan cedera, maka secara efek domino pasti akan berdampak terhadap sendi kehidupan lainnya, baik itu politik, ideologi, sosial budaya, bahkan pertahanan dan stabilitas keamanan dunia. Sudah banyak para pakar dan analisis pertahanan yang sepakat bahwa wabah COVID-19 ini tidaklah alami. Seorang pakar virologi asal Tokyo, Jepang, Profesor Tasuku, juga menyatakan, secara ilmu biologi, COVID-19 adalah hasil rekayasa buatan manusia, bukan alami. Semua itu dikaitkan dengan konflik yang sedang terjadi antara dua raksasa dunia, Amerika versus China, yang dalam tulisan-tulisan sebelumnya sudah banyak kita bahas dan diskusikan. Lalu timbul pertanyaan, kapan perang ini akan usai? Apakah motif dan ujung dari perang ini? Dan apakah akan berujung kepada perang secara militer alias Perang Dunia Ketiga? Lalu bagaimana posisi Indonesia dan dunia Islam? Untuk menjawab beberapa hal di atas, mari kita bersama menganalisis dan menguraikan satu persatu. Pertama, saat ini setidaknya sedang terjadi 3 peperangan secara non-militer di dunia, yaitu trade war atau perang dagang antara Amerika melawan China, perang tarif minyak antara Arab Saudi dan Rusia, sehingga harga minyak dunia jatuh sampai ke titik terendah sepanjang sejarah, yakni di bawah $20 per barel. Akibat Arab Saudi mengguyur dan mengeksplorasi sumur minyaknya 9 juta barel per hari untuk menyerang harga minyak Rusia. Dan selanjutnya, biological warfare, yaitu perang senjata biokimia, berupa penyebaran virus COVID-19 yang kita rasakan semua dampaknya saat ini. Kedua, ketiga perang ini terjadi secara simultan, ibarat pemanasan sebelum memasuki perang yang sesungguhnya menggunakan kekuatan militer. Daya tahan nasional dan adu strategi masing poros, kekuatan antara Amerika dengan sekutunya, Eropa, Australia, Jepang, dan India, lalu China dengan aliansi kulturnya, Rusia sebagai penantang baru, sang adik kuasa sangat diuji saat sekarang ini. Ketiga, untuk fase trade war atau perang dagang, China sebenarnya hampir close the battle, melumpuhkan Amerika. Secara pengaruh ekonomi dan pengaruh distribusi perdagangan, China jauh lebih unggul dari Amerika. Nilai ekspor China sudah melampaui nilai ekspor Amerika dan boleh dikatakan Amerika sendiri pun mulai ketergantungan dengan produk China. Hal ini yang sangat memukul psikologis Amerika. 30 tahun Amerika fokus konsentrasi memerangi dan menghabisi dunia Islam di Timur Tengah, telah menguras energi Amerika, dan di sisi, Amerika lengah dengan kebangkitan China yang berhasil memainkan standar gandanya yang dikenal dengan istilah strategi 2 wajah China, yaitu wajah panda ke luar negeri, wajah naga ke dalam negeri. Maka jadilah China hari raksasa baru dunia yang mengancam superioritas Amerika. Keempat, melihat serangan trade war Amerika terhadap China tidak berhasil, maka Trump melakukan manuver dengan serangan membabi buta terhadap jantung ekonomi pasar saham Shanghai di China. Seperti yang dilaporkan The Fed 4 bulan yang lalu, selama seminggu berturut-turut, pasar bursa Shanghai diserang para spekulan, sehingga dalam waktu seminggu,
36.000 triliun uang di bursa Shanghai menguap. Otomatis, hal ini membuat pukulan telak bagi perekonomian Cina, yang diperkirakan bisa mendegradasikan pertumbuhan ekonominya minus hingga 3%. Lalu barulah tiba-tiba muncul wabah COVID-19 ini tepat sebelum perayaan Tahun Baru Cina Gong Xi Fa Cai, yang juga bertepatan dengan perayaan Tahun Baru Masehi. Momentum Tahun Baru ini yang sampai saat ini jadi pertanyaan besar bagi kita semua. Kenapa begitu tepat di saat kunjungan turis mancanegara sedang berada pada puncaknya mengunjungi Cina, di saat Cina overseas pulang kampung ke Cina, lalu tahu-tahu setelah balik ke negaranya masing-masing, ternyata sudah membawa virus yang menular begitu cepat dan dahsyat. Kelima, saat ini secara statistik angka korban COVID-19 itu 75% berasal dari Amerika dan negara Eropa, khususnya Italia, Spanyol, Jerman, Inggris, dan Australia. Yang boleh dikatakan kelompok negara tersebut adalah negara sekutu dekat Amerika, yaitu kelompok negara kapitalis. Khusus Italia adalah simbol negara spiritual kaum Nasrani dengan adanya Vatikan di Roma. Khusus Amerika, wabah COVID-19 ini begitu membuat negara Paman Sam itu panik dan frustasi. Kota-kota besar seperti New York, Las Vegas, Chicago, dan Washington DC boleh dikatakan lumpuh. Mayat-mayat korban COVID-19 hampir tidak terurus. Semua frustasi. Bahkan secara pertahanan militer, 4 dari 7 kapal induk kebanggaan Amerika, Lego, jangkar karena ribuan prajuritnya positif COVID-19. Kondisi ini adalah kondisi terburuk yang dialami Amerika pasca menjadi pemenang Perang Dunia Kedua. Keenam, di saat Amerika dan Eropa berada pada titik puncak kepanikan, Cina beserta beberapa negara seperti Vietnam, Korea Selatan, Jepang, Arab Saudi, Turki, Singapura, Australia justru mengumumkan negaranya selesai melakukan lockdown dan siap memasuki tahapan recovery. Cuma tinggal Rusia yang masih mengalami ledakan puncak korban COVID-19. Ketujuh, dalam sejarah geopolitik dunia pasca Perang Dunia Kedua, baru saat ini Amerika babak belur menghadapi sebuah musibah. Betul kata pengamat pertahanan sebelumnya, bahwa titik krusial kelemahan Amerika itu berada dalam negerinya sendiri. Kalau berhasil menyerang Amerika dari dalam, maka hal itu akan berpengaruh besar terhadap stabilitas politik Amerika. Karena selama ini Amerika selalu membuat benteng pertahanan negaranya dengan menciptakan perang jauh di luar negaranya. Amerika itu sangat takut dengan rakyatnya. Begitu juga ketika terjadi Perang Dunia Kedua tahun 45. Seandainya Amerika ketika itu tidak cepat mengebom atom Nagasaki dan Hiroshima, maka sejarah akan berbeda. Karena 2 kapal selam siluman Angkatan Laut Jepang, Katana 1 dan Katana 2, sudah berada di dalam pesisir pantai Amerika, di mana di dalam kapal selam tersebut membawa 2 pesawat pembom mutakhir di zaman itu. Untung saja Jepang kalah cepat dan keduluan oleh serangan bom atom Amerika di Nagasaki dan Hiroshima. 8. Lalu apa motif dari ini semua? Dalam tulisan sebelumnya sudah pernah kita jelaskan bahwasanya telah terjadi perselingkuhan antara kelompok elit Yahudi fundamentalis dengan petinggi Partai Komunis Cina, di mana Yahudi ini adalah bagian dari decision maker The New World Order yang kecewa terhadap Amerika dalam beberapa hal. Salah satunya, standar ganda Amerika dalam menyikapi Palestina, serta kedekatan Amerika dengan beberapa negara Timur Tengah, khususnya Kerajaan Arab Saudi. Kelompok elit Yahudi ini menganggap Amerika terlalu tamak, sehingga tidak setia kepada Yahudi yang telah membesarkannya. Dan kelompok Yahudi ini juga melihat bahwasanya suatu saat Amerika pasti akan mengalami kemunduran akibat kerusakan sistem kapitalisme dan liberalisme yang mereka buat sendiri. Lalu kenapa Cina dan kenapa Yahudi mau meninggalkan Amerika? Perlu kita tekankan bersama bahwa musuh abadi yang paling ditakutkan Yahudi di dunia ini adalah Islam. Saat ini telah muncul raksasa baru dari belahan Eropa bernama Turki, di mana Turki boleh dikatakan sebagai representasi dari kekuatan Islam. Ditambah secara sejarah, Turki punya sejarah kegemilangan di bawah kepemimpinan Imperium Kekhilafahan Utsmani Ottoman yang pernah berkuasa selama 400 tahun lamanya sampai ke Nusantara ini. Hampir sepertiga bumi dikuasai oleh kekhilafahannya, Islam dengan kegemilangan paripurna. Kelompok Yahudi ini begitu ketakutan seandainya apabila Amerika runtuh, maka kepemimpinan dunia akan diambil Turki, dan ini tentu sangat berbahaya bagi Yahudi.
maka dipilihlah Cina karena Cina secara genetis, ideologis, adalah negara komunis yang sangat anti dengan agama apalagi Islam. Artinya Yahudi menyiapkan Cina sebagai proksi kedua setelah melihat Amerika yang mulai uzur dan rapuh. 9. Lalu bagaimana peran dunia Islam saat ini? Sebenarnya posisi Islam dalam pencaturan konflik hari ini sangat strategis, ibarat bandul penentu kemenangan. Karena dua kubu ini pasti membutuhkan koalisi dan dukungan dunia Islam. Namun sayangnya, negara-negara Islam sendiri pun terpecah belah dalam faksi kelompok yang tercerai-berai. Seakan secara ideologis terpecah menjadi Sunni dan Syiah. Lalu terpecah lagi dalam faksi dalam tubuh OKI itu sendiri, yaitu antara koalisi Arab, Saudi dengan kelompok Iran, Yaman, dan Suriah. Selanjutnya terpecah lagi kedalaman kelompok mana yang pro-Amerika dan mana yang pro-Cina. Kalau bisa kita petakan kepada 10 negara Islam terbesar dan berpengaruh, boleh dikatakan hampir imbang mana yang pro-Amerika dan mana yang pro-Cina. Seperti yang pro-Amerika, yaitu Arab, Uni Emirat Arab, Yordania, Qatar, Turki, Malaysia, dan Brunei. Yang pro-Cina, Iran, Mesir, Pakistan, dan Indonesia. Meskipun pro dalam hal ini secara pemerintahannya, bukan rakyatnya. Namun secara kultural dan teologis, Amerika sedikit diuntungkan daripada Cina terhadap dukungan negara Islam. Contohnya saat ini, apakah ini bagian strategi Barat atau natural? Sedang terjadi peningkatan tajam masyarakat Eropa dan Amerika masuk Islam. Masjid dan suara azan sudah menggema di dataran Eropa dan Amerika, seakan memberikan sinyal perdamaian antara Barat dan Islam. Ditambah lagi secara konsep teologis, ditemukan juga hadis Nabi yang mengatakan bahwa akan datang suatu masa di mana umatku akan bersatu bersama bangsa Rum atau Barat dalam memerangi kelompok manusia yang wajahnya seperti perisai dan bermata sipit. Selanjutnya perlakuan Cina terhadap komunitas Muslim Uighur yang begitu biadab, serta dukungan Cina terhadap Myanmar dalam kasus Rohingya, menjadi alasan ideologis kecenderungan dunia Islam bergabung dengan Barat. Adapun negara Islam yang dukung Cina, tak lebih faktor pemimpin struktural, pemerintahannya saja, bukan ideologis rakyatnya. 10. Lalu apakah akan berlanjut kepada perang skala militer? Jawabannya bisa berlanjut dan bisa tidak, tergantung beberapa hal. Pertama, apakah Trump akan lanjut lagi menjadi presiden Amerika pada pemilihan yang kedua ini atau tidak? Jika lanjut, kita bisa pastikan ada kecenderungan besar perang non-fisik. Ini akan berlanjut kepada perang fisik, kecuali Pilpres Amerika dimenangkan oleh Demokrat yang saat ini berselingkuh dengan Cina. Kedua, tergantung kekuatan pondasi ekonomi dan pengaruh politik Cina. Maksudnya adalah Amerika, sebagai superpower, pasti akan menggunakan pengaruh politik dan ekonominya melalui sanksi-sanksi tertentu untuk melumpuhkan Cina. Amerika punya tools dan instrumen untuk itu. Kelemahan Cina saat ini adalah kebutuhan pasokan energi yang 60% masih impor, serta kebutuhan bahan baku mineral industri yang juga impor. Selanjutnya dalam neraca perdagangan dan transaksi global, suka tidak suka, dolar Amerika masih menjadi komoditas utama alat bayar perdagangan dunia. Dolar Amerika menguasai 60% transaksi dunia, sisanya dibagi euro, pound sterling, yen Jepang, baru yuan 2%. Artinya, Amerika cukup membekukan seluruh cadangan dolar Cina. Di seluruh dunia bersama dukungan negara sekutunya, maka hal ini akan efektif melumpuhkan ekonomi Cina. Karena Cina butuh dolar untuk transaksi kebutuhan importnya, sedangkan investasi Cina di 24 negara berkembang, termasuk Indonesia, belum menghasilkan dolar dan injeksi ekonomi apa-apa. Kalau serangan sanksi ini masih dapat ditahan dan dilawan di Cina, maka peta politik dan ekonomi dunia akan berubah. Karena sepertinya Cina sudah menyiapkan langkah antisipasi serangan ini dengan mengumumkan penggunaan mata uang virtual Yuan Cina 2 bulan yang lalu. Jawabannya akan ada pada sikap negara-negara di dunia. Apakah akan ikut virtual Yuan Cina atau tekanan dolar Amerika? 11. Lalu seandainya terjadi perang dalam skala militer, siapakah pemenangnya? Ini adalah pertanyaan yang menarik untuk kita analis dan jawab bersama. Secara postur militer, tentu Amerika berada jauh di atas Cina. Baik secara kualitas, jumlah armada tempur dan pengalaman perang. Sehebat apa dan secanggih apapun Cina, sebanyak apapun tentara Cina, namun Cina belum mempunyai pengalaman dan jam terbang pertempuran dalam skala besar. Khususnya di fase kontemporer ini, Cina tercatat hanya punya pengalaman perang dengan India pada tahun 60, terlibat setengah hati dalam perang Korea tahun 50, dan terakhir
invasi kecil terhadap Tibet dan Turkistan atau Xinjiang Uighur hari ini. Sangat berbeda dengan Amerika yang mempunyai pengalaman dan mental sebagai agresor dunia saat ini. Namun perlu dicatat, saat ini para analis pertahanan menghitung bahwa saat ini Amerika juga sedang mengalami masalah besar terhadap kemampuan pertahanannya akibat COVID-19 yang juga menyasar para prajuritnya di garda terdepan. Tercatat 6.000-an pasukan Amerika positif terpapar virus. Puluhan ribu sedang isolasi diri, dampaknya adalah 4 dari 7 kapal induk armada tempur Amerika lumpuh alias lego jangkar. Ini sama saja menggerus 60% kemampuan tempur Amerika. Separuh dari 800 pangkalan militer Amerika di dunia tidak lagi siap siaga penuh. Jadi wajar beberapa hari belakangan ini, Amerika sedikit low respon terhadap insiden yang terjadi di Selat Hormuz, Laut Cina Selatan, dan Alaska, di mana insiden penerobosan oleh pesawat tempur Rusia dan kapal induk Cina yang sengaja menguji kesiapsiagaan Amerika di tengah wabah COVID-19 ini. Satu hal lagi, Cina tidak sendirian. Ada sekutu ideologisnya, Rusia yang setia menemani. Di mana secara kekuatan militer tidak bisa dianggap remeh Amerika. Secara senjata nuklir pun, negara beruang merah reinkarnasi Uni Soviet ini lebih banyak daripada Amerika, yaitu 12.000 hulu ledak. Cina juga punya penduduk terbesar dunia yang mewajibkan wajib militer. 1,4 miliar penduduk Cina, lebih separuhnya adalah tentara. Cuman sebagai perimbangan, Cina juga punya bibit konflik dalam negeri yang juga bisa jadi ancaman dalam negeri. Konflik Taiwan, Hong Kong, Tibet, dan Uighur ibarat bom waktu yang setiap saat bisa meledak dari dalam. Tinggal sekarang dalam loyalitas para sekutu mereka. Seperti Cina, apakah Korea Utara, Vietnam, Pakistan yang menjadi benteng geografis mereka akan setia atau pilih diam? Kalau sempat ada satu saja yang jebol alias main mata, maka ini akan jadi ancaman besar bagi pertahanan area Cina yang sangat luas. Catatan khusus Korea Utara yang kabar terbarunya, Kim Jong-un diberitakan meninggal meskipun kemudian dibantah dengan kemunculannya setelah sakit beberapa waktu yang lalu. Kalau ini terjadi, maka peluang aneksasi Korea Utara oleh Korea Selatan sangat terbuka. Ini sama halnya, beranda timur Cina terbuka lebar dan agresi Korea Selatan dan Jepang, di mana secara kekuatan militer juga dikjaya. Begitu juga Amerika. Apakah negara Eropa di bawah NATO, Jepang, Korea Selatan, Australia, dan India akan setia pada Amerika seperti perang Irak lalu? Biar waktu yang menjawabnya, karena kondisi ekonomi dalam negeri masing negara yang parah. Pasti akan berpengaruh besar terhadap energi sekutu Amerika ini untuk ikut berkontribusi. 12. Lalu bagaimana dengan Indonesia? Tidak bisa dipungkiri, Indonesia dalam peta global pemerintahannya sudah dikategorikan berada pada poros negara pro-Cina. Baik secara politik dan ekonomi, peran Indonesia ini nanti akan kelihatan jelas ketika terjadi konflik terbuka di Laut Cina Selatan. Karena banyak yang memprediksi, apabila Perang Dunia Ketiga terjadi, akan dimulai di Laut Cina Selatan sebagai medan laga pertempuran, di mana itu berada tepat di beranda kedaulatan Indonesia. Namun, penulis sedikit pesimis akan ada langkah strategis yang monumental bisa dilakukan Indonesia. Alasannya jangankan untuk urusan politik regional dan global, untuk urusan nasional saja, pemerintah Indonesia babak belur dan semrawut. TKA Cina saja tak kuasa pemerintah ini hambat masuk. Secara politik, mohon maaf, untung saja polisi sebagai tulang punggung pemerintahan hari ini pasang badan secara total terhadap penguasa. Setia secara total terhadap pemerintahan hari ini, sehingga bisa aktif, represif, mengeliminir terhadap siapa saja yang dianggap ancaman bagi penguasa hari ini. Tapi sampai kapan kondisi ini akan bertahan? Karena ada juga sebuah kekuatan lain seperti TNI, umat Islam dan kelompok pribumi, kultural yang setiap saat bisa bersatu dan bangkit bersama melawan tirani ini. Arah ke sana mulai terlihat dan mengerucut di arus bawah dan menengah. Jadi kalau secara geopolitik dan geostrategi, secara global boleh dikatakan nasib Indonesia saat ini sangat tergantung kepada menang atau kalahnya Cina melawan Amerika. Kalau Cina menang, maka Indonesia akan mendapatkan privilege sebagai negara Indochina. Tapi kalau kalah, maka bersiap saja, sesuatu hal yang terburuk akan terjadi terhadap rezim ini seperti tahun 65. Minimal, perang saudara antar kelompok pro-Cina, anak PKI, Syiah dan non-Muslim radikal, TKA Cina yang infiltrasi,
dengan kelompok nasionalis pribumi dan kekuatan Islam. Kita semua tentu sangat berharap hal buruk itu tidak akan terjadi. Dunia akan baik-baik saja, Indonesia pun akan tetap damai. Namun semua itu akan terlaksana apabila ada kesadaran kolektif kita bersama. Ada pemahaman dan rasa kecintaan kita semua bangsa Indonesia sebagai bangsa yang satu, bangsa yang bersaudara tanpa membedakan sara. Sesuai dengan apa yang dicita-citakan para founding father kita, apalagi kalau momentum ini bisa kita balik menjadi sebuah momentum konsolidasi nasional. Momentum kebangkitan seperti semangat kemerdekaan 17 Agustus 1945, tak kalah dunia juga diamuk perang dunia, maka lahirlah Indonesia merdeka. Tentu semua kembali kepada kita semua. Mau jadi pemenang atau pecundang, mau jadi bangsa patriot atau jongos asing. Wallahu a'lam.